Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di siang hari ini? Terpujilah nama Tuhan oleh anugerahnya yang sudah mengantarkan kita beribadah di tempat ini dalam ibadah Baprokris PT PLN UIP Sumbagut. Pada kesempatan ini PIKK PT PLN UIP Sumbagut mengucapkan terima kasih kepada pengurus Baprokris untuk kami boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita angkat lagu pujian, Ku Cari Wajah-Mu, Temukan Kasih-Mu. Kau bukan
menyapa Bapak Ibu yang ada di sini. Ada sukacita Bapak Ibu? Saya untuk berdiri, kita mengangkat lagu yang ceria, sukacita di hatiku. Sambil memberikan salam kepada yang lain, saya persilakan berikan tos. Kita angkat lagu pujian, ada sukacita di hatiku. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, Engkau sudah memberikan kami kesehatan, Engkau sudah memberkati pekerjaan kami. Oleh karena anugerah-Mu, Engkau sudah mengantarkan kami pada saat ini, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pemeliharaan-Mu begitu nyata. Untuk apapun yang terjadi, kami boleh mengerti bahwa Tuhan sayang kepada kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau memohon, biarlah Tuhan Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan nama-Mu saja yang ditinggikan. Biarlah Tuhan kami boleh disegarkan kembali dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Biarlah Tuhan Kau memberkati dan mengurapi Ibu Pendeta Sinaga. Biar firman Tuhan yang disampaikan boleh Tuhan mengubahkan hati kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman, Bapak, Ibu mungkin yang belum datang. Biarlah Tuhan Kau mengantarkan, sehingga boleh bersama-sama dengan kami di sini, boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan bagi-Mu dan Engkau disenangkan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Marni, kita angkat lagu pujian Selidiki Aku Lihat Hatiku. Hatiku
Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Aba ya Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih buat waktu yang indah ini di tempat ini. Kami boleh berkumpul, menaikkan pujian dan sembah kami padamu Tuhan, dan doa-doa kami. Dengar firman-Mu, sungguh suatu kesempatan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kami mengalami lawatan kasih-Mu. Karena ketika setiap kali kami datang kepadamu, Engkau menerima kami Tuhan. Karena Engkau senantiasa menanti-nantikan kami untuk datang beribadah padamu. Ya Aba ya Bapa, berkatilah ibadah ini. Berkatilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup bagi kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu menerangi langkah-langkah kami dan pikiran kami Tuhan. Bapa, berkati kami semuanya. Hati kami terbuka kepada firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Berfirmanlah Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus atas setiap pribadi. Sebab Engkau jawaban bagi kami. Biarlah iman kami diteguhkan lewat firman-Mu siang hari ini. Sebab dengan iman kami beroleh Tuhan. Janji-janji firman-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semuanya yang ada di keluarga besar yang ada di PT PLN Persero WIB SBU Jalan Dr. Cipto, Jalan Dr. Cipto ya. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik iman, tentang iman. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab, mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, surat kirimannya Yohanes, 1 Yohanes pasal yang keempat, pasal yang kelima, ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih. 1 Yohanes 5 ayat 4 firman Tuhan berbunyi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Yesus kita mau telusuri firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kelima ini, ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apa yang dimaksud dengan iman, Bapak Ibu Saudara? Iman adalah mempercayai firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 dituliskan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman, supaya kita menjadi orang yang beriman, maka kita perlu mengisi hati kita, pikiran kita, hidup kita dengan firman Allah. Seperti yang dituliskan di dalam Roma 10 ayat 17 tadi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan ayat 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apa yang dimaksud dengan dunia? Bagaimana kita mengalahkan dunia? Siapa yang mau kita kalahkan? Dunia yang bagaimana? Dalam 1 Yohanes 2, firman Tuhan berkata di dalam ayat 15, 16, 17. Dan ayat 16 berkata, apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
Apa keinginan mata? Firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata, keinginan mata ini tidak habis-habisnya. Banyak hal yang ingin dilihat oleh mata. Tetapi Tuhan ingin setiap mata umatnya melihat perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam dunia yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Apa keinginan daging, saudaraku yang kekasih? Keinginan daging ini adalah perkara-perkara yang menyenangkan kepada daging. Tetapi Tuhan memfirmankan kepada umatnya, supaya umat Tuhan jangan tenggelam oleh keinginan daging, tetapi keinginan roh. Karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Dalam kitab Galatia dikatakan, keinginan daging itu adalah hawa nafsu, percideraan, duniawi, perselisihan, amarah, pesta pora, dan sebagainya. Penyembahan berhala. Tetapi keinginan roh ialah, Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah-buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan self-control, penguasaan diri. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, 1 Yohanes 5 ayat 4 firman Tuhan berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Kita coba telusuri kalimat pertama dari pasal 1 Yohanes 5 ayat 4 itu. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ternyata kalau tidak lahir dari Allah, tidak mampu mengalahkan dunia. Tetapi semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Itu kata firman Allah kepada kita. Mungkin tidak mempunyai kedudukan yang tinggi. Mungkin belum punya kesempatan berpendidikan yang cukup. Mungkin tidak kaya sekaya orang lain. Tapi baik pria, wanita, tua, miskin, apapun status setiap kehidupan manusia, jika dia lahir dari Allah, maka dia akan mengalahkan dunia. Amin, saudaraku yang kekasih. Seseorang tidak bisa mengandalkan kekuatannya untuk mengalahkan dunia. Apapun yang dimilikinya di dalam kehidupan ini, bukan lahir dari Allah, dia tidak akan sanggup mengalahkan dunia. Mungkin untuk sementara waktu tertentu bisa menguasai banyak hal, seolah-olah mengalahkan suatu bagian di tengah dunia ini. Cepat atau lambat, semua akan dibukakan oleh Tuhan. Atau bahkan, jika seseorang sampai selesai akhir hidupnya di dunia, tidak terbuka ketidakbenaran. Tetapi ketika Yesus datang kedua kali, semua perbuatan manusia akan dibukakan dan dihakimi menurut perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Untuk diberikan upah yang sesuai dengan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi upah sesuai dengan perbuatan. Tetapi untuk beroleh keselamatan tidak boleh sesuai perbuatan. Sebab keselamatan bukan karena hasil perbuatan manusia. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, karena iman engkau diselamatkan. Oleh kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukan perbuatanmu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan tidak karena perbuatan baik. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah saudara pernah mempelajari atau tahu ilustrasi jembatan untuk mengajarkan kepada orang percaya tentang kepastian keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan, maka persekutuan manusia dengan Tuhan itu baik. Tuhan sewaktu-waktu berjalan-jalan di Taman Eden.
Tetapi kemudian manusia itu tidak dapat mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan yang berkata, semua pohon ini boleh engkau makan buahnya, tetapi tidak untuk pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tetapi Adam jatuh dalam dosa dimulai dari Hawa. Mereka mengambil buah pohon terlarang itu oleh karena godaan iblis dalam wujud ular, saudaraku. Menipu mereka, berkata pastilah enggak boleh kau makan buah di pohon di taman ini kan? Boleh kok kecuali satu. Kalau kami makan kami mati. Tidak, kau tidak akan mati, tapi kau menjadi serupa dengan Allah. Mereka termakan tipu daya dan jatuh dalam dosa. Lalu tadi yang satu barisan dengan Tuhan mulai terjadi tembok pemisah. Manusia dengan Allah terpisah. Dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa hilang kemuliaan Tuhan. Jadi kehilangan citra diri Allah. Tuhan di sorga, manusia dalam dosa siap untuk masuk hukuman yang kekal. Begitulah manusia dari mulai Adam dan Hawa sampai kepada kita, sampai kepada anak cucu kita, sampai Yesus nanti datang kedua kali. Manusia berpisah dengan Tuhan oleh karena dosa warisan dari Adam dan Hawa. Roma 3 ayat 26 berkata, Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Banyak manusia berusaha menjembatani perpisahan dengan rajin ke gereja, dengan beramal, berbuat baik, memberi sumbangan-sumbangan, dengan berusaha bermoral yang baik. Semua ini adalah hal yang baik, tetapi tidak bisa menjadi jaminan untuk sampai kepada hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Sampai kemudian Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga jembatan itu dapat sehingga putusnya hubungan itu dapat dijembatani. Sehingga dari kiri ke kanan bisa terseberangi. Orang berdosa bisa sampai kepada hidup yang kekal. Bukan oleh perbuatan baik manusia, tapi oleh pertobatan manusia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin Bapak Ibu. Inilah yang disebut lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dalam ayat 1 yang sama, 1 Yohanes 5 ayat yang pertama dikatakan di sana bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi apa artinya lahir dari Allah? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Firman Tuhan menerangkannya. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah Bapa telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Ayat 10 berkata, sebab dengan hati orang percaya dan diselamatkan, dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan. Ketika kita mengakui Yesus, kita dibenarkan. Ketika kita percaya kepada Yesus, diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sejalan antara hati yang percaya dengan pengakuan mulut kita. Itu sebabnya ketika ada Yesus di dalam kita, saudara, perkataan-perkataan mulut kita terkontrol. Amin, saudara. Sehingga kita tidak memperkatakan perkataan-perkataan yang menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Perkataan-perkataan yang tidak baik, yang keluar dari ucapan kita, menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Iman itu diperkatakan. Kalau kita ingat kembali, saya yakin Bapak Ibu Saudara sering mendengar beberapa firman Tuhan, bagaimana orang-orang di Alkitab memperkatakan imannya.
Dalam Markus 5 dikatakan di sana ada seorang yang sakit pendarahan 12 tahun. Seorang wanita, mungkin kanker darah kah itu atau apakah itu. Pendarahan 12 tahun. Dan dia sudah berobat ke berbagai-bagai tabib atau pengobat, habis uangnya. Tetapi mulai dia suatu saat melihat rombongan Yesus dengan murid-murid berlalu. Dan dia mendengar tentang Yesus. Dia Tuhan, dia juru selamat pengampun dosa dan dia penyembuh. Lalu timbul iman di hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ada pengakuan karena hatinya sudah percaya. Bagaimana bisa hatinya percaya? Karena dia mendengar tentang Yesus. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar firman Allah, firman Kristus. Wanita ibu yang sakit pendarahan ini mendengar berita tentang Yesus, timbul iman. Iman timbul karena mendengar firman. Ketika kita membaca Alkitab Bapak Ibu atau Alkitab elektronik di HP kita, saudaraku, iman akan timbul. Iman timbul dari firman Tuhan. Dari drama Korea enggak timbul iman. Dan banyak lagi yang lain ya, saudaraku, yang ditawarkan lewat HP kita yang sangat kecil ini, saudaraku. Tentu itu berguna, ada hiburan bagi kita. Tapi yang menimbulkan iman bagi kita, tidak ada yang lain, adalah firman Tuhan. Amin, saudara. Banyak lagi Abraham. Kalau kita membaca dalam Roma, saudaraku, Abraham, itu suatu firman yang menguatkan kita. Dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk percaya, tapi Abraham tetap percaya dan berharap. Karena dia yakin Tuhan berkuasa melakukan apa yang difirmankannya. Kita bisa belajar dari hal ini. Ketika firman Tuhan itu sering masuk dalam hati dan pikiran kita, maka akan menjadi iman. Apakah yang dimaksud dengan iman, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Di mana suara Tuhan hidup di hati kita mendatangkan kepercayaan. Bagaimana dia hidup? Karena sering kita dengar. Kalau kita sering membaca firman, mengampunilah, jangan simpan kepahitan. Seperti aku mengampunimu, engkau mengampuni orang lain. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika firman ini menjadi rema atau menjadi hidup dalam kita, menjadi iman. Ketika ada orang yang menyakiti hati, kita ingin membalas, lalu firman itu dihidupkan Roh Kudus, lalu kita berkuasa atau mampu berkata, aku mengampuni dia. Karena firman itu meneguhkan, menguatkan iman kita. Ketika kita sebagai orang tua sering-sering memperdengarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, maka ketika dia mendengar kata-kata yang kotor di luar sana, dia menjadi sangat risih. Sebab apa yang sering didengarnya, itu akan hidup di dalam dirinya dan menjadi iman. Sebab iman adalah suara Tuhan yang berbicara di hati kita dan menjadi keyakinan kita. Karena seringnya firman itu ada dalam kita, dan kalau sudah Alkitab mengatakannya, setiap orang tidak bisa membantahnya. Kadangkala kita melihat menghadapi suatu pergumulan antara firman Tuhan berkata kamu pasti sembuh dengan kondisi kesehatan yang kita rasakan sakitnya. Itu menjadi suatu peperangan. Tetapi ketika firman ini kita ulang-ulangi, kita tertolong untuk menjadi kuat mengimani kesembuhan kita. Amin Bapak Ibu. Kita menjadi kuat mengimani apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi kuat mengimani masalah rumah tangga kita. Kita menjadi kuat mengimani masalah anak-anak kita. Kita menjadi kuat mengimani kebutuhan-kebutuhan kita, pekerjaan kita, kayaknya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia?
selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah Yesus berdiam di hati kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita datang pada Yesus di dalam doa dan iman percaya kita, akan ada pemulihan, akan ada lawatan, akan ada kekuatan, akan ada jalan keluar, akan ada kesembuhan. Sebab Yesus Tuhan, Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai iman, maka kita akan membawa sejahtera di tengah rumah tangga kita. Maka tidak akan ada perpecahan yang bisa terjadi. Iblis merencanakan perpecahan rumah tangga, iblis merencanakan perceraian. Tetapi apabila ada iman di dalam rumah tangga, iblis tidak bisa berhasil memasukkan segala panah-panah apinya dalam satu keluarga. Amin saudara. Apapun kekurangan di dalam keluarga itu. Saya bertemu dengan satu keluarga yang orang tuanya mendorong anaknya menikah lagi karena tidak punya keturunan. Tapi ketika iman hidup di dalam kehidupan suami istri, tidak akan terjadi poligami. Amin saudara. Haleluya. Adalah kemenangan untuk menghadapi segala sistem dunia ini. Bahkan sistem-sistem budaya, saudara. Saudaraku, banyak hal dalam budaya yang tidak seturutan dengan firman. Tertinggi di dalam kehidupan umat Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar perkataan Jupa itano narara? Apa artinya ini? Sampai mati aku tidak mau mengampuni kesalahannya padaku. Itu suatu prinsipnya iblis saudara. Sebab jika tidak mengampuni kita tidak bisa masuk hidup yang kekal ketika Yesus datang kedua kali saudara. Ada banyak prinsip-prinsip. Hamoraon, hasangapun, hagabeon. Sehingga kalau orang-orang sudah punya hamoraon, hasangapun, hagabeon, dialah yang tertinggi. Lalu bagaimana yang tidak punya hamoraon, hasangapun, hagabeon? Menjadi orang dalam status yang rendah di hadapan Tuhan, tidak demikian. Siapa yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, menang di dalam hidup ini. Kemenangan itu, Yesus datang nanti kedua kali, dia terangkat ke sorga, tidak ikut di dalam zamannya antikristus. Wahyu 20 ayat 15 ada firman Tuhan berkata, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api bersama nanti dengan antikristus. Tapi tak ada yang tahu kapan itu waktunya. Tapi dengan iman kita dikuatkan untuk hidup mengikut Tuhan selangkah demi selangkah. Memang kita tidak sempurna, tapi ada kerinduan untuk terus hidup di dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu dan saya, kita membangun iman kita ini dengan firman yang berbicara di hati kita. Supaya ada suara-suara Tuhan di dalam kita, supaya ada firman yang menjadi iman kita, di mana kita yakin berkata, aku pasti ditolong Tuhan mencapai cita-citaku ini. Cita-cita yang seturut firman. Dia muncul kekuatan dari dalam. Kenapa hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berani untuk mendeklarasikan imannya bahwa pasti ditolong Tuhan? Karena hidup di dalam dirinya firman-firman itu, saudara. Sehingga tidak ada keraguan. Saya perlu belajar akan hal itu, menghidupkan firman di hati saya, sehingga tidak ada keraguan akan janji-janji firman di dalam hidup saya, di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Orang-orang muda, saya tidak tahu apakah di sini masih ada yang single, karena saya lihat banyak keluarga-keluarga yang hadir ya. Milikilah iman, atau separuh-separuh barangkali 50-50. Milikilah iman di dalam pergaulanmu muda-mudi. Masukilah rumah tanggamu di dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata, jangan engkau serupa dengan dunia ini. Dengan cara-cara pergaulan sekarang ini. Amin saudara. Mungkin Anda akan dikatakan ketinggalan zaman. Saya pernah melayani seorang, dia dari orang medis. Lalu dikatakan, aduh Bu, ketinggalan zaman lah Bu. Kalau sekarang ini tidak
Maaf, tidak sentuh-sentuhan laki perempuan. Saya berkata, zaman mungkin berkata seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak seperti itu. Dan anak-anak Tuhan yang cinta akan Yesus pasti bisa menjaga kehidupannya berkenan pada Tuhan. Untuk keuntungan Tuhan kah? Bukan. Untuk keuntungan rumah tangga yang kita bina kelak. Amin, saudara. Tapi apapun keadaan kita saat ini, jika dalam waktu kita yang lalu ada hal-hal yang kita sendiri menyadarinya saat ini, aduh Tuhan, tidak benar itu semua jalanku yang lalu. Firman berkata, siapa yang ada dalam Kristus ciptaan baru, yang lama berlalu, jalanilah mulai sekarang, setidaknya mulai saat ini, hidup di dalam kebenaran Tuhan dengan pertolongannya. Jangan kembali kepada yang lalu. Amin, saudara. Luar biasa. Ketika saya mulai pertama lahir baru, saya takjub kepada Tuhan bahwa Tuhan menerima apapun keadaan kita, apapun masa lalu kita, apapun dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti germiji menjadi putih seperti salju. Saya merenungkan, saya mengetahui keluarga yang mengusir anaknya karena terlanjur berbuat dosa. Mengusir dan berkata, kau coreng arang di muka kami. Tapi Yesus tidak pernah berkata, kau coreng arang di mukaku. Yesus berkata, aku menerimamu, jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan itu, aku menerimamu. Aku tidak melihat lagi yang masa lalumu. Aku melihat engkau orang benar, orang yang dikuduskan, orang yang dibenarkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah dengan iman saudaraku yang kekasih, kita kalahkan dunia, kita kalahkan sistem-sistem dunia ini, segala kehidupan dosa saudaraku yang kekasih, segala cara-cara yang tidak seturut firman. Dengan iman kita, kita bisa selamat. Dengan iman kita, kita bisa kuat. Dalam Tawarikh dikatakan, Tuhan memberi kekuatan pada kita di saat kita mau mencari jalan Tuhan ini. Karena tentu tidak semudah yang kita bayangkan kadangkala untuk hidup dalam jalan Tuhan. Tetapi Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita jalani hidup kita dengan menyadari bahwa kita adalah pemenang. Lahir dari Allah. Pastikan kita, Bapak Ibu, lahir dari Allah, menerima Dia. Ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, Yesus berkata, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Bagaimana aku dilahirkan kembali? Apakah aku masuk rahim ibuku? Tuhan berkata, apa yang lahir dari daging adalah daging, tapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Lahir dari Allah artinya lahir dari roh, di mana kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita dan percaya sepenuh Yesus Tuhan itu juru selamat. Kita akui dan memulai suatu kehidupan yang bersekutu beribadah kepada Tuhan lewat gereja masing-masing, lewat persekutuan pribadi kita masing-masing, sehingga firman masuk dalam hidup kita dan menjadi iman. Sebab iman adalah suara Tuhan yang menjadi keyakinan kita, sehingga apapun mata tidak mungkin menurut pikiran manusia, tapi di dalam hati ada keyakinan bisa, mungkin, karena firman itu menjadi Tuhan yang berbicara di dalam kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Mungkin ada pergumulan-pergumulan kita. Apa kata firman tentang pergumulan itu? Tuhan banyak berbicara di dalam Alkitab, jangan takut. Menurut pengamat-pengamat Alkitab 65 kali. Kalau dihitung-hitungkan satu hari. Tuhan banyak berbicara dalam Alkitab, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan banyak berbicara dalam Alkitab. Bagaimana Dia mengampuni dosa-dosa orang yang datang padanya. Firman-Nya banyak tertulis tentang bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Firman-Nya banyak menuliskan bagaimana yang mandul diberikan keturunan. Sarah istri Abraham, Ribka menantunya Abraham juga, dan lain sebagainya. Hana ibunya Samuel. Tetapi ketika suara Tuhan menjadi keyakinannya, menjadi iman, dia beroleh yang dirindukan. Haleluya Tuhan.
Mari kita angkat pujian kita sebagai doa kita. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Saya panggil pelayan nyanyian. Ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku jalan sendiri. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam setiap langkah ada Dia. Katakan sekali lagi. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari doakanlah firman Tuhan yang kita dengarkan, apa yang menjadi iman kita masing-masing. Mari berdoalah Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Firman-Mu berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tuhan, pada hari ini biarlah setiap pribadi umat-Mu di sidang ini lahir daripada Tuhan, lahir dari Allah. Percaya kepadamu dengan segenap hati dan mengakui Engkau Tuhan, Juru Selamat bagi kami. Maka Tuhan, kami memiliki kuasa-Mu untuk menjadi pemenang, mengalahkan sistem-sistem dunia, mengalahkan dosa, tipu daya dunia ini yang membinasakan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kami yang timbul daripada pendengaran akan firman-Mu. Tuhan, kami mau mengisi hati kami, hidup kami dengan firman-Mu, membaca Alkitab kami, membaca firman-Mu, beribadah Tuhan, mendengar firman Allah, sehingga firman itu Tuhan menjadi keyakinan di dalam kami, sehingga kami berkata bisa
keluargaku bisa lebih lagi dari ini. Anak-anakku bisa diberkati Tuhan studinya, diberikan Tuhan pekerjaan yang baik. Suamiku bisa lebih lagi dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Istriku bisa lebih lagi Tuhan Engkau pakai, Engkau berkati. Kesehatanku bisa Tuhan lebih fit dari yang sekarang. Aku bisa Tuhan mendapatkan jodoh yang takut akan Tuhan yang daripadamu. Aku bisa Tuhan beroleh keturunan, Engkau memberkati buah kandunganku atau buah kandungan istriku. Maka keyakinan iman akan janji-janji Allah menjadi milik kami Tuhan. Ketika firman-Mu berdiam di dalam kami, ketika firman-Mu kuat di dalam kami berbicara, maka suara-suara kekhawatiran akan enyah. Maka suara-suara keputusasaan, suara-suara ketakutan akan tersingkir dari hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Firman-Mu, ya dan amin. Biarlah kami berpegang pada firman-Mu. Ketika kami berdoa meminta Kau memberi Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni hal-hal dosa yang masih mengikat. Kami Tuhan meninggalkan dosa itu. Biarlah setiap pribadi kami mau menetapkan hati untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus, kami bisa dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua umat-umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Bekerjalah Roh Kudus atas semua umat-Mu, baik bapak-bapak yang saya kasihi, ibu-ibu yang saya kasihi, para kaum muda Tuhan. Ada rencana-Mu yang luar biasa bagi mereka. Turunlah berkat-Mu atas mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Apa topik doa akan kita naikkan kepada Tuhan? Biarlah kita mendoakannya dengan iman bahwa Tuhan menjawabnya di dalam nama Yesus. Kita berdoa yang pertama buat pemerintahan kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, buat pemerintahan kami Tuhan di Republik ini. Berkatilah Tuhan presiden kami dan wakil dapat memimpin negeri ini dengan baik dan benar, dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat semua lembaga-lembaga yang ada Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas semua personil-personil, setiap orang yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan kami, pimpinan-pimpinannya dan anggota-anggotanya Tuhan, timnya Bapak. Takut akan Allah nyatalah di tengah-tengah pemerintahan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk Polri kami Tuhan, institusi polisi Republik Indonesia, dengan apa yang tidak rahasia lagi di tengah-tengah bangsa ini atas gugurnya satu orang Brigadir Yosua Huta Barat. Tuhan Bapa, kami berdoa memberkati kepolisian Republik Indonesia untuk dapat Tuhan pakai sesuai dengan tanggung jawab mereka, dengan cara yang benar Tuhan, dengan integritas di hadapan-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan singkapkan, dan kami bersyukur buat penyingkapan yang sudah ada. Lanjutkanlah Tuhan untuk supaya institusi kepolisian di Republik Indonesia benar-benar seperti yang Kau kehendaki, yang memuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keluarganya almarhum Joshua Huta Barat. Kuatkan dan hiburkanlah ayah, ibu dan seluruh familinya, tunangannya Tuhan. Kaulah yang sanggup membalut luka hati mereka. Roh Kudus penghibur yang setia, nyatakanlah Tuhan penghiburan-Mu bagi keluarga ini. Biarlah semua situasi ini boleh mendatangkan kebaikan bagi pemerintahan kami, bagi khususnya kepolisian kami, dalam nama Yesus. Lindungilah Tuhan keluarga almarhum, lindungilah kuasa-kuasa hukumnya, lawyernya, semuanya. Lindungilah Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk tersangka Barada Tuhan Eliezer. Tuhan, Engkau yang melindunginya, Engkau yang menolongnya Tuhan. Lindungilah keluarganya juga di daerah Sulawesi sana.
Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kebenaran-Mu ditegakkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk PLN di tempat ini Tuhan, PT PLN Persero UIP SBU di Jalan Dr. Cipto ini. Kami berdoa buat Bapak GM-nya Tuhan, berikanlah kemampuan, hikmat, kebijaksanaan memimpin perusahaan ini. Berkatilah seluruh staf-staf pegawai Tuhan dapat bekerja sama dengan baik Tuhan. Berkatilah visi misi perusahaan ini Tuhan dapat tercapai untuk memberkati masyarakat dalam kelistrikan dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Berkati seluruh keluarga besar di perusahaan ini, sehat, kuat, dan panjang umur Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Helen Pasaribu dan Bapak Ibu Kenal Surbakti yang saat ini dalam perawatan mereka, isolasi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus atas mereka, menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami berdoa berkatilah Tuhan, obat-obatan yang dikonsumsi, makanan minuman diberkati Tuhan untuk mempercepat kesembuhan mereka dan boleh kembali beraktivitas bersama-sama di tempat ini dengan saudara-saudara yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat juga saudara kami Imelda, berikanlah kesehatan, kesembuhan yang sedang dalam isolasi saat ini. Siapa saja pun Tuhan, keluarga dari perusahaan PLN di tempat ini yang sedang terganggu kesehatannya, yang sedang sakit, yang lemah tubuhnya, kami berdoa Tuhan, turunlah jamahan-Mu, turunlah kuasa-Mu, kesembuhan yang daripadamu mengalir, damai sejahtera sukacitamu memenuhi mereka, tidak khawatir, tidak takut dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga, pegawai-pegawai di tempat ini ya Tuhan. Lawatlah rumah tangga menjadi rumah tangga yang manis, yang bersatu, yang maju Tuhan. Suami istri bersahati dan anak-anak diberkati Tuhan, sehat semuanya. Berkati pendidikan anak-anak mereka di tempat ini Tuhan. Berikan kepintaran, berikan keberhasilan Tuhan. Bentengi tidak terlibat pergaulan-pergaulan dunia yang merusak dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk muda-mudi yang merindukan teman hidup. Berikanlah teman hidup yang takut akan Tuhan, yang bisa sevisi, yang saling mencintai dengan tulus, sehingga menjadi rumah tangga yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Doa Tuhan, berkatilah kandungan para ibu yang merindukan anak yang bekerja di tempat ini. Berikanlah Tuhan putra-putri kepada keluarga itu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepada Tuhan untuk kegiatan selanjutnya. Kamu dan damai sejahtera-Mu menyertai semuanya umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Marni yang sudah menyegarkan kita kembali boleh mempunyai iman yang kuat. Iman yang mengalahkan dunia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Kita angkat lagu pujian, Ku Naikkan Syukurku. Kasih yang
Ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum doa berkat yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Marni, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi kita akan lagu pujian ini. sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin Bapak Ibu, hanya Tuhan yang membuat sukacita penuh. Silakan kepada Ibu Marni. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini. Kami mau mengisi hati kami dengan firman Allah, janji-janji Tuhan. Sehingga apapun kondisi dunia ini Tuhan, firman-Mu menjadi iman kami menghadapi segala keadaan. Dan kami tampil sebagai pemenang di dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, komunitas, pekerjaan kami, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan betapa dahsyat kuasa Yesus bagi kami. Bersama Yesus kami kuat menang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ini. Tuhan terus memberkatinya, menjadi alat Tuhan, meneguhkan, memberkati setiap umat-umat Tuhan di perusahaan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mungkin disampaikan oleh Ibu Murni, saya persilahkan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memberikan firman Tuhan bagi kami hari ini, yang cukup mengingatkan kita semua bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Terima kasih untuk pengurus Bapenrokris yang masih terus mengerjakan pelayanannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tempat ini, membina rohani Kristiani di tempat ini. Terima kasih buat ibu-ibu PIKK, song leader, ada Deborah. Terima kasih buat Tik. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang hadir di tempat ini. Satu hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, bersyukurlah, berterima kasihlah, sadarilah kita hadir di sini nggak kebetulan. Apapun jabatan kita saat ini, maukah kita TAD, maukah kita pegawai, maukah kita struktural atau pegawai biasa, kita hadir di sini tidak kebetulan, dan bersyukurlah masih ada kesempatan boleh beribadah. Aku bersyukur tadi mendengar firman Tuhan dari Bu Pendeta, bahwa ternyata iman tumbuh dari pendengaran. Mungkin kita akan bilang hari Minggu kan ke gereja juga, hanya aku hari Minggu kan gitu ya. Kita semua ke gereja nyari Minggu, tadi pagi aku berdoanya saat teduhnya. Tetapi berkumpul bersama, saling menguatkan, saling mendukung. Kenapa dibentuk BKK? Di bawah BKK ada Bapenroh. Bersyukurlah bahwa di WIB Sumbagut masih ada kesempatan boleh beribadah. Mungkin akan ada unit PLN yang lain. Saya tahu juga di beberapa tempat mereka nggak punya kesempatan buat beribadah. Bersyukurlah kalaupun saat ini masih ada yang mau kita katakan Tuhan percayakan sebagai secara organisasi. Kalau yang lalu masih ada Pak Octavianus Padudung. Saya melihat tetangga sebelah, kita ini sharing, lihat seperti di wilayah Sumut. Tadinya di sana GM-nya Pak Manurung kan, masih ada Pak John Horas. Sekarang nggak ada lagi. Terus siapa yang gerakkan? Dalam artian, janganlah hanya karena kita harus punya role model seorang pimpinan, manajemen, manajerial, baru kita segan datang beribadah. Harapan saya, kerinduan beribadah ini tumbuh sendiri. Mau siapapun silih berganti pimpinan di sini, mau dia orang yang mengenal Kristus atau tidak, ini menjadi kerinduan. Nah, PR kita bantu teman-teman pengurus Bapenroh. Mungkin kita punya ide bagaimana kira-kira tata ibadah ini kayaknya kurang hidup, monoton. Silahkan kasih masukan. Mungkin kita punya ide gimana kalau sesekali kita yuk kebaktian ladang, ayo kita bicarakan kan gitu ya. Jadi harapan saya kita bisa bertumbuh di sini, kita bisa bertumbuh, kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan, lebih mengenal. Harapan saya nggak tahu total pegawai Kristiani di WIB Sumbagutnya berapa ya, tak tahu. Terus plus TAD, sebenarnya tadi secara mohon izin teman-teman, mungkin kalaupun sesekali saya japri, driver saya japri loh. Maksud saya itu monggo pengurus juga cobalah dekati teman-teman TAD yang lain, kan para driver, daripada dia juga di pojokan-pojokan sana. Terus kita coba melihat lagi ya, jam yang diberikan oleh pengurus kan jam 12.
jam istirahat sebenarnya. Nah, pandanglah ini sebagai suatu kesempatan, bahwa hidup ini kesempatan. Jujur tadi aja sebenarnya imanku tertantang. Kami lagi bahas anggaran, pengusulan anggaran 2022 tambahan. Terus aku mikir, ini kalau soal kerja ya kerjanya terus kan gitu ya. Bukan berarti Tuhan mau kita mengabaikan pekerjaan. Pekerjaan pun tanggung jawab. Khotbah hidup kita hanya pekerjaan. Tetapi apakah jam 12 di jam istirahat kusisihkan untuk Tuhan, kusediakan untuk Tuhan itu suatu hal pelanggaran bagi institusi, bagi perusahaan? Enggak juga. Kalau kita sadari kita bekerja, kita dikasih Tuhan pekerjaan ini bukan kebetulan kan. Tuhan beri rezeki boleh bekerja, Tuhan beri napas hidup, tadi pagi kita masih bisa bernapas, itu anugerah Tuhan. Seperti kata Ibu Pendeta juga yang udah rumah tangga akur-akur, sehat-sehat, gak ada ngengat, gaji kita utuh, gak ada yang harus kita pikirkan, ada telepon ibu mertua sakit harus kita bantu untuk opname, terus ipar kita ngeluh anakku gini-gini, bantulah, harus kita bantu. Biarpun kecil penghasilan kita tapi nggak ada ngengat-ngengat dunia, puji Tuhan, itu berkat. Nggak harus karena aduh udah berapa tahun aku kerja di PLN ini gini-gini aja, nggak diperhatikan bosku pun, aku nggak naik-naik, potensial SPO terus ya, selalu potensial. Syukuri, kita syukuri gitu, karena ternyata masih banyak nggak punya kesempatan. Jadi di firman Tuhan pun dikatakan suatu saat kita nggak punya kesempatan, baik itu karena hidupmu, jam kehidupanmu berhenti, maupun ketika memang jam kehidupan nggak berhenti. Mohon izin aja, dengar nggak ada teman kita yang sekarang koma? Apabila itu terjadi, kita kesempatan untuk memuji Tuhan nggak ada lagi, biarpun rindu, biarpun pengen. Nah ketika ada kesempatan ini ayo gitu. Besok Tuhan nggak bilang gini, Bang Yubel ngapi anakmu, nah saon Tuhan nggak sarjana estolu, ya Tuhan nggak bilang gitu. Anakmu berapa, rumahmu berapa, tingkat mobilmu, Tuhan nggak bilang gitu. Yang ditanya Tuhan apa? Sudah berapa jiwa kau bawa untukku? Gak bisa kita bawa oleh-oleh jiwa, minimal jiwa kita, jiwa teman hidup, jiwa keluarga, jiwa rekan kerja. Di pesan arahan dari saya, sharing-sharing, tadi kemarin kami bicara sama pengurus, ayolah kita majukanlah. Sedih sebenarnya saya ngelihat kita banyak tapi masih sedikit yang tergerak hati kah atau memang situasi apa, saya masih belum tahu. Tapi salinglah kita, baik itu dari sisi pengurus, dari kita sendiri, kan dari kita oleh kita untuk kitanya ini. Mari kita nikmati, mari kita majukan, mari kita kasih masukan, kita support pengurus untuk bisa tetap ada ini gitu. Ini sekarang sudah berapa tahun, mungkin karena diawali pandemi ya, sudah tidak ada lagi regional, Kristiani regional nggak ada lagi kan Bang Yubel. Udah berapa tahun Pasca regional, Natal regional. Terus kalau itu hilang, perjuangan untuk mengadakannya lagi udah susah. Jadi memang lagi-lagi selagi ada kesempatan, mari teman-teman ayo ya seperti tadi, kerjaan itu kerjanya terus jalan itu terus pernah nggak terpikir kita kalau kita nggak ada mau Al-Fatihah sekalipun, emang PLN berhenti? Nggak ada lagi yang menggantikan kerjaan kita itu. Besok Tomu balik kau ke pangkuan Bapa di surga katanya, terus SRM keuangan nggak ada, PLN nggak maju, SPPD siapa nggak terbayar, nggak juga kan? Itu memang jadi perenungan lah bagi kita. Mari ayo, ini pesan ini bukan hanya buat teman-teman, bagi saya juga tantangan juga, supaya masing-masing kita bukan karena pencitraan atau bukan karena nggak enak sama kawan, tapi memang betul-betul kita mau ketemu Tuhan di sini. Selagi ada kesempatan ya, buat terima kasih buat Ibu. Tapi kalau boleh sesama teman TAD diajak juga, pengurus diajak juga lah, diingat-ingatkan. Mungkin orang itu segan karena merasa nggak dilibatkan, nggak diajak, nggak dipanggil gitu. Mungkin ini sih dari saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat perangkat acara hari ini, terima kasih buat Ibu Pendeta, terima kasih buat Ibu Guru Tagahol, terima kasih buat seluruh rekan-rekan yang udah jauh-jauh, Bang Edwin yang udah jauh dari Kartini ya Bang.
Terima kasih Bang Desran juga. Terima kasih buat semuanya, terpujilah Tuhan. Kami serahkan kembali ke MC. Terima kasih buat kata-katanya yang diberikan kepada Ibu Senior Manager Keuangan Ibu Murni yang sudah mengingatkan kita untuk makin mengajak teman agar kita semakin kuat. Ibadah selesai, ini saatnya kita sesi berfoto. Kita persilakan ke depan semuanya untuk kita boleh berfoto bersama.